untuk materi dan soalnya nanti akan disampaikan oleh Kak Firda. Selama penyampaian materi saya akan off cam dan silakan dimulai Kak Firda. Oke, thank you Kak Tiffany atas bantuan share screen-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya ampun, hari Minggu malam belajar farmakokinetika. Bismillah ya, semoga apa yang teman-teman semua perjuangkan pada hari ini bakal membawa dampak yang besar ke depannya gitu ya. Dengan harapan kita semua nanti lulus UKM. Amin. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini materi yang akan aku sampaikan adalah dispensing dan farmakokinetika. Next. Jadi di sini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama tentang pemberian obat. Di sini kita akan bahas sedikit mengenai rute pemberian obat, kemudian signa di resep yang mungkin teman-teman juga sudah familiar, kemudian resep dan kopi resep, aturan ITER, habis itu dose adjustment, kebutuhan dosis, bagaimana perhitungannya, kebutuhan sediaan, dan yang terakhir kita akan bahas tentang farmakokinetika. Di farmakokinetika ini termasuk ada MIC, farmakokinetika, serta DRPs. Next. Nah, yang pertama rute pemberian obat. Di sini untuk rute pemberian obat secara umum dibagi menjadi dua jenis pemberian obat, yaitu melalui jalur lokal dan jalur sistemik. Seperti namanya, kalau dia jalur lokal berarti dia tidak memberikan efek yang sistemik, tidak memberikan efek keseluruhan, melainkan dia hanya memberikan efek secara lokal pada bagian-bagian yang diberikan obat itu aja. Contohnya di sini adalah obat-obat topikal, kemudian obat-obat intranasal maupun obat dengan pemberian okular. Nah, kemudian yang kedua ada juga pemberian secara sistemik. Untuk pemberian secara sistemik ini itu dibagi jadi dua tipe. Yang pertama di sini ada yang entral, kemudian juga ada yang parentral. Seperti namanya, kalau entral berarti dia itu melalui saluran pencernaan. Contohnya obat-obat oral, habis itu juga ada obat rektal. Habis itu rektal itu maksudnya konteksnya lebih ke karena dia dimasukkan ke dalam rektum ya. Tapi juga banyak obat-obat rektal yang dia itu tujuan pengobatannya itu lokal. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di belakang. Habis itu untuk pemberian yang parentral itu secara umum dibagi jadi dua. Ada yang LVP, yang large volume parentral, ada juga yang SVP. Kalau yang LVP, contohnya kayak pemberian infus, yang volumenya itu relatif besar, lebih dari 100 ml. Tapi kalau yang SVP, di situ pemberiannya small volume parentral. Jadi misal pemberian bolus, habis itu pemberian injeksi seperti dalam bentuk ampul ataupun dalam bentuk vial. Next. Nah, di sini ini ada signa. Jadi untuk aturan penggunaan obat, yang pertama di sini ada cara minum obat. Untuk cara minum obat, seperti yang teman-teman sudah sering ketahui, biasa patokan yang sering kita gunakan itu adalah makan. Jadi di sini untuk makan itu ada dua jenis, yaitu yang C, P6, artinya adalah makan, sedangkan yang P, prandium, itu artinya adalah sarapan. Nah, baru kita lihat waktu minum obatnya berdasarkan makanannya. Di situ kalau A berarti dia ante sebelum, sedangkan D biasanya lebih gampang untuk menghafalkan itu during. During artinya saat. Kemudian P itu adalah post, berarti setelah. Jadi misalnya di situ signanya adalah PC, berarti post setelah, P6 makan, berarti setelah makan. Habis itu untuk waktu minum obat di sini ada malam hari, kemudian waktu tidur pagi hari. Nah, di sini ada yang HV atau HN. Biasanya aku sering kasih tips buat ngafalin. V itu evening, ya, atau N itu night, berarti digunakannya atau dikonsumsinya ketika malam hari. Habis itu yang S itu sleep, berarti digunakannya waktu tidur atau waktu akan tidur. Sedangkan yang M itu artinya morning, ya, berarti di situ digunakannya ketika pagi hari. Habis itu untuk interval minum obat, di sini aku yakin teman-teman semua sudah sangat familiar ya. Yang S berarti sekali sehari, B berarti 2 kali sehari, T ter 3 kali sehari, dan Q quarter berarti 4 kali sehari.
Sedangkan keterangan lain, misalnya kayak GTT, GUT, itu artinya tetes. Nah, ini mungkin yang menjadi highlight ya di Signa, yaitu jangan sampai kita lupa volume sendok takar. Jadi ternyata di sini masing-masing jenis sendok takar itu memiliki volume yang berbeda-beda. Di sini kalau C-nya C besar, itu artinya adalah sendok makan yang memiliki volume 15 mili. Kemudian yang CP itu adalah sendok bubur yang memiliki volume 8 mili. Kemudian yang CTH itu adalah sendok teh yang punya ukuran volume 5 mili. Nah, nanti ini akan sangat krusial untuk menentukan banyaknya sendok takar yang digunakan kepada pasien berdasarkan dosis tertentu. Next. Nah, kemudian di sini ada aturan peracikan. Untuk aturan peracikan di sini ada yang QS secukupnya, DTD dan DID. Nah, ini ya, DTD berikan dalam dosis demikian. Di sini, jika pada resep tertulis DTD, maka artinya adalah untuk satu resep itu digunakan untuk satu sediaan. Maksudnya, misal di situ ada sediaan pulveras, maka apa yang tertulis di resep adalah untuk satu uyer. Sedangkan jika di situ tidak ada tulisan DTD, maka semua keseluruhan resepnya itu digunakan untuk total sediaan yang akan dibuat. Misal tadi itu sediaannya pulveras, jumlahnya 10, maka itu harus dibagi 10 untuk menemukan dosis atau kekuatan per pulverasnya. Kemudian DID. DID itu artinya adalah berikan setengahnya. Nah, pada kopi resep yang sudah diambil setengahnya, maka kita harus menuliskan DET. Misalnya di situ resepnya ada 10 pulveras DID, maka di situ kita tuliskan kopi resepnya DET 5. Kemudian di sini ada beberapa keterangan darurat ya. Di sini ada beberapa tambahan. Yang pertama di sini ada PIM, periculum in mora, yang artinya berbahaya jika ditunda. Kemudian ada urgent, yang artinya sangat penting. Statin penting, cito segera, dan SIM serahkan pada dokter. Nah, di sini juga sudah tertulis urut-urutannya. Jadi yang pertama yang kita prioritaskan itu adalah yang PIM dulu, baru yang urgent, baru yang statin, cito, dan SIM. Next.